Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Adidas Tim 8. Kalian banyak yang nungguin gue untuk review sepatu ini, memang agak tertunda karena ya channel Naksir Sneakers lagi berkembang guys. Gue lagi aktif di TikTok juga. Kita baru aja launching t-shirt ya, dan ada gelang juga. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa cek aja di Tokopedia, Toko True by Naksir Sneakers. Jadi lagi hektik juga di sini studio, banyak sepatu-sepatu baru dan kita masih banyak konten-konten sepatu basket terbaru juga. And basically sepatu Adidas Tim 8 ini jadi salah satu sepatu yang menurut gue cukup nyenengin waktu dipakai main. Gue ngerasa kayak sepatu ini cukup nyaman dibandingkan beberapa versi sebelumnya, terutama Adidas Tim 6, Tim 7. Ini jadi versi yang menurut gue enak banget dan ada beberapa adjustment yang dibikin oleh Adidas sehingga bikin sepatu ini lebih nyaman dibandingkan beberapa versi sebelumnya. Tapi sebelum kita bahas full detail mengenai sepatu ini, gue pengen infoin ke kalian juga kalau gue baru aja dapat produk face mask dari Scarlett. Ini merupakan produk terbaru mereka berupa Herbalism Max Force Max dan ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Max juga. Yang gue suka mereka itu bikin produk berdasarkan kondisi kulit masing-masing, jadi nggak semua sama gitu guys. Kandungannya juga beda-beda. Yang Herbalism Max Force Max ini untuk kulit yang berminyak dan juga berjerawat dengan kandungan mugwort, kloropilin, green tea, bambu charcoal untuk menenangkan kulit dari radang akibat jerawat dan juga mengontrol kadar minyak di kulit. Nah kalau untuk gue biasanya tuh gue lebih sering pakai yang ini, Seriously Soothing and Hydrating Gel Max. Kayak lebih cocok aja untuk kondisi kulit gue yang sering keluar kayak panas-panasan, main basket, kena debu. Ini cocok untuk mengatasi kulit kusam, ada bekas-bekas noda jerawat dan juga kulit yang kering akibat sering terkena sinar matahari. Gue udah cobain beberapa kali produk face mask-nya dari Scarlett ini dan menurut gue hasilnya bagus, dan untuk pertama kali pakai aja gue tuh bisa langsung ngerasain sensasi soothing dan juga calming di kulit wajah gue guys. Ternyata Seriously Soothing and Hydrating Gel Max-nya ini mengandung Centella asiatica, ginseng extract, allantoin, grape water, dan juga Damask rose water. Selain itu juga ada kandungan vitamin C dan juga niacinamide yang membantu kulit tampak lebih cerah. Plusnya lagi, ini tuh mengandung vitamin C dan juga 7 berries extract yang ini tuh mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi juga sebagai anti-aging. Cara pakainya itu juga gampang banget. Biasanya gue bersihin muka dulu pakai Brightly Ever After Face Wash-nya Scarlett, dan setelah itu baru gue aplikasikan face mask-nya ini. Gue tungguin aja 10-15 menit sambil baca-baca buku, sambil belajar juga, dan abis itu gue bilas. Kalau kalian mau gue lebih further lagi, kalian bisa juga pakai Brightly Ever After Face Serum dan juga kalian bisa pakai krimnya setelahnya. Sebenarnya dua krim ini juga bisa dipakai bersamaan. Di area T-zone biasanya pakai yang mugwort max. Jadi yang untuk area berjerawat di area dahi itu kalian bisa pakai ini. Untuk area pipi ke bawah kalian bisa pakai Seriously Soothing and Hydrating Gel Max ini. After feel-nya menurut gue enak, nggak ada yang berasa kayak ketarik-ketarik gimana gitu, dan gue bisa ngerasain efek hydratingnya. Kalau kalian tertarik sama produk face mask-nya Scarlett ini, gue udah masukkan link di bagian description. Kalian bisa langsung menuju ke Shopee-nya Scarlett, dan gue juga udah masukin Instagramnya Scarlett juga. Alright guys, sekarang kita kembali ke sepatunya Adidas Tim 8. Yang paling berasa beda dari dua versi sebelumnya adalah di bagian fit. Gue ngerasa kayak fitnya ini jauh lebih oke guys. Gue tetap harus turun setengah size sih di sepatu ini. Cuma gue ngerasa fitnya tuh enak banget. Entah Adidas bikin material tangnya itu sedikit lebih tebal, terus di area heelnya nih ada ekstra material di sini. Ini tuh ngebikin sensasi fit yang bener-bener enak sih guys. Terutama di area ankle sini gue ngerasa kayak nggak ada heel slip. Terus ya kayak bener-bener lock in aja dan nyaman banget waktu pakai sepatu ini. Gue sebenarnya rada bingung. Teman-teman gue ada beberapa yang nggak terlalu suka juga pas pakai fit dari sepatu ini, tapi buat gue tuh fitnya nyaman banget dan rasanya kayak bener-bener bantuan sih. Kalian bisa lihat juga dari segi desain sepatunya. Di sini menurut gue tuh trim banget, dan ini ngasih fit yang juga oke di area depan sini guys. Kayak nggak ada dead space-nya sama sekali gitu. Terlepas dari itu, mungkin buat kalian yang pengen beli sepatu ini, kalian bisa samain aja sizingnya sama Adidas Tim 6 atau Tim 7. Dan kalau buat gue sih memang gue harus turun setengah size baru gue bisa dapetin fit yang proper guys. Buat kalian yang
kalian punya kaki yang sedikit lebar, pastikan kalian cobain dulu di toko. Kalau kalian udah punya tim sebelumnya, kalian tinggal samain aja. Tapi ya gue saranin kalian cobain dulu di toko sehingga kalian bisa ngedapetin fits yang sesuai dengan bentuk kaki kalian masing-masing. Kalau dari segi material, ini sepatu standar aja, nothing new, nothing different, kayak ya standar sepatu basket zaman sekarang. Sebenarnya yang gue cukup suka adalah sepatu ini menggunakan recycle material, jadi ya menurut gue Adidas cukup konsisten dengan penggunaan sistem recycle materialnya sejauh ini. Kayak sering banget gitu sepatu-sepatu basketnya Adidas itu menggunakan recycle material. Tapi untuk basic materialnya, sepatu ini menggunakan mostly material mesh, ada beberapa fuse layering material juga, ada beberapa synthetic materialnya juga, dan ini ya struktur yang udah standar banget di sepatu basket zaman sekarang. Sewaktu pakai sepatu ini berasa agak kaku-kaku dikit di awal karena memang fitnya kayak cukup tight gitu buat gue, tapi setelah beberapa kali pemakaian menurut gue materialnya cukup oke dan bisa mengakomodasi pergerakan gue dengan baik di lapangan. Di samping itu yang cukup menarik di sepatu Adidas Tim 8 ini ada teknologi Bounce Pro. Menurut gue Bounce Pro ini lebih nyaman dibandingkan Lightstrike. Bukannya Lightstrike itu nggak enak atau gimana ya guys, cuma gue lebih prefer teknologi Bounce Pro ini. Ini merupakan dual density foam, dimana kalian bisa lihat di sini ada foam yang berwarna hijau neon dan juga ada foam yang berwarna ungu. Ini kayak tingkat keempukannya itu dibikin beda gitulah guys sama Adidas, kurang lebih seperti itu. Dan selama gue pakai sepatu ini memang gue ngerasa ini tuh butuh break in time. Waktu hari pertama gue pakai ini berasa kayak foamnya itu nggak terlalu bisa kompres secara optimal, tapi setelah sering dipakai lama-lama overall feel-nya itu menurut gue membaik, dan ini merupakan cushioning setup yang menurut gue cukup nyaman juga. Memang bukan cushioning setup yang sampai gimana banget yang super kayak di atas rata-rata, bukan yang seperti itu, tapi ini menurut gue cushioning setup yang baik aja guys. So far yang menurut gue paling berasa adalah sepatu ini tuh cushioningnya nggak terlalu banyak memberikan court feel. Beda banget kalau gue bisa bandingin sama Adidas Stray One. Sepatu ini tuh berasa agak tinggi dikit dibandingkan sepatu tersebut, tapi bukan yang tinggi-tinggi banget juga. Tapi meskipun gitu gue cukup suka dengan kestabilan yang ada di sepatu ini. Dari segi toolingnya, sepatu ini memiliki midsole yang dibikin menjorok keluar di bagian depan dan juga di bagian belakang, yang ini tuh ngebantu banget dalam memberikan kestabilan sewaktu menggunakan sepatu ini. Menurut gue kestabilan jadi salah satu fitur utama juga untuk sepatu Tim 8, dan di samping itu dari segi cushioningnya di bagian depan ini memang berasa agak firm dibandingkan di bagian belakang dari sepatunya. Jadi untuk area heel ini kalian bisa lebih ngerasain sensasi bouncy, sensasi soft dari cushioning setup yang ada di sepatu ini, sedangkan di bagian depan kalian akan mendapatkan sensasi cushion yang sedikit lebih firm untuk kestabilan yang diberikan di sepatu ini juga. Untuk bagian tractionnya sendiri, gue juga nggak ada masalah sama sekali. Menurut gue sih sepatu ini bisa memberikan gue traction yang solid. Entah gue gerakan crossover, gue mau gerakan ke lateral, ke samping, apapun itu menurut gue bisa di cover sama sepatu ini guys. Gue cukup heran juga ada beberapa orang yang nggak terlalu suka sama tractionnya, dibilang inconsistent atau gimana. Cuma sepengalaman gue memang bener-bener pakai sepatu ini dan gue ngedapetin traction yang cukup optimal. Untuk pemakaian di lapangan outdoor sendiri, menurut gue sih juga bakal jadi sepatu yang cukup oke. Nggak cuma dari segi tractionnya aja, tapi dari segi cushion juga cukup diperhatikan sama Adidas. Terlepas dari itu, dari rubber patternnya, sepatu ini menggunakan pola wavy pattern di bagian tengah dan juga pola lightning di bagian samping sepatunya. Kalau yang untuk bagian tengah ini menurut gue bakal aman-aman aja kalau kalian mau gunakan di lapangan outdoor, karena rubbernya sendiri menurut gue cukup keras. Tapi untuk yang di bagian samping ini kalian perlu perhatikan karena implementasi rubbernya tidak setebal yang ada di bagian tengah ini guys. Untuk bagian supportnya juga nggak ada masalah sama sekali. Sepatu ini tuh kebantu banget dengan fit yang menurut gue bener-bener oke. Seperti yang gue bilang tadi guys, turun setengah size, heel lockdown, enak banget. Dan ya, kalian harus dapat proper fitting di sebuah sepatu basket, karena kalau kalian dapat fit yang oke, semua fitur-fitur support yang ada di sepatu ini tuh bisa berintegrasi secara optimal. Terus stabilitas juga bener-bener bagus sepatu ini. Seperti yang gue bilang tadi, ini ya, lateral support, stabilitas, dua bagian ini bener-bener ngebantu. Di sini juga ada fuse layering material yang ini bikin supaya kaki gue itu nggak lari dari posisi yang seharusnya. Terus di bagian belakang udah ada heel counter, rigid juga di bagian tengah, heel to transition nggak ada masalah sama sekali, and basically juga pas pakai sepatu ini, jadi pengalaman yang gue dapetin juga cukup menyenangkan guys. Alright guys, seperti biasa di video performance review kita bakal bandingin berat antara kedua sepatu ini. Dan langsung aja, ini sepatu Scion 1 385, cukup oke, ringan banget sebenarnya, 300-an. Terus ini di 407.
masih cukup ringan untuk sebuah sepatu basket, guys. And that's about it, performance review untuk sepatu Adidas Tim 8. Sepatu ini dijual dengan harga 2 juta rupiah. Gue kembalikan lagi ke kalian apakah sepatu ini cocok buat kalian atau enggak. Semoga video ini bisa memberikan kalian jawabannya, guys. And that's about it, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video, guys. Peace.